Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di Sabana Santuy Bareng Semanila. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang beberapa pemberontakan yang terjadi di Indonesia akibat kepentingan golongan. Nah, maka dari itu di Sabana kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Kak Umi. Kak Umi, silahkan perkenalkan diri. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Umi Salma Azahra, saya dari kelas 12 MIPA 2. Nah, Kak Umi, kita bakal bahas pemberontakan apa aja sih? Di video kali ini kita akan membahas mengenai dua pemberontakan, yaitu yang pertama adalah pemberontakan APRA dan yang kedua adalah pemberontakan RMS. Oke, jadi kita bakal bahas pemberontakan APRA dan juga RMS. Langsung aja ya, kita bahas tentang pemberontakan APRA. Nah, pemberontakan APRA itu apa sih Kak latar belakangnya? Kalau latar belakang itu pasti panjang banget ya Siva. Kalau pemberontakan APRA sendiri itu artinya adalah Angkatan Perang Ratu Andil. Yang mana pemberontakan APRA ini terjadi di Bandung, Jawa Barat. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu dimulai dari rencana membubarkan negara-negara bagian Belanda dan membentuk NKRI. Tapi di situ tidak disetujui oleh pihak Belanda dan pihak Belanda itu tidak menyetujuinya itu di KMB, Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Kan mereka nggak setuju nih, maka dari itu mereka melakukan pemberontakan dan pemberontakan itu dinamakan pemberontakan APRA. Nah, di setiap pemberontakan pasti ada penyebab-penyebab kan Kak. Nah, untuk penyebab dari pemberontakan APRA itu sendiri apa Kak? Kalau dari pemberontakan APRA itu ada 3 poin penting. Yang pertama adalah ketidakpuasan pejuang terhadap kebijakan dari RIS, Republik Indonesia Syarikat. Yang kedua adalah KNIL tidak setuju terhadap pemberontakan APRIS. KNIL itu kayak tentaranya punyanya Belanda gitu loh. Nah, yang ketiga adalah keinginan dari Raymond Westerling dan juga Sultan Hamid II untuk mempertahankan negara bentukan mereka, yaitu di daerah Pasundan. Karena apa sih? Karena di daerah Pasundan itu kayak kaya akan kekayaan alam dan menguntungkan bagi si Belanda tersebut. Dan juga ada satu poin yang penting lagi, yaitu bahwa pemberontakan APRA itu ingin membunuh Menteri Pertahanan pada waktu itu, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, untuk pemimpin dari pemberontakan APRA itu sendiri siapa Kak? Kalau pemimpin dari pemberontakan APRA itu yang pertama itu Raymond Westerling. Nah, Raymond Westerling ini temenan atau sekongkol dengan Sultan Hamid II. Nah, kalau setiap pemberontakan pasti itu akan menimbulkan dampak-dampak di negara kita yaitu Indonesia. Untuk dampak dari pemberontakan APRA tersendiri itu apa Kak? Kalau dampaknya itu pasti banyak yang merugikan dari kita, yaitu adanya krisis ekonomi dan juga krisis pertahanan. Terus ada dampak di mana terdapat 94 anggota TNI dari divisi Siliwangi itu gugur dalam pemberontakan APRA, dan juga ada Letnan Kolonel Lembong yang gugur dalam pemberontakan APRA. Nah, pemerintah pasti akan melakukan upaya-upaya untuk menumpas atau memberantas dari pemberontakan APRA itu. Nah, kalau upaya pemerintah dalam menumpas pemberontakan APRA itu apa aja Kak? Kalau upaya pemerintah tersebut ada 3 nih yang penting. Yang pertama adalah meminta APRIS tadi untuk memberontak pemberontakan APRA. Terus yang kedua adalah kayak ada perlawanan lah gitu loh, perlawanan, dan itu sangat didukung oleh masyarakat yang ada di Bandung. Kemudian yang ketiga adalah penangkapan, dikejar gitu tokohnya tadi, yaitu Raymond Westerling dan juga Sultan Hamid II. Dan kedua tokoh ini sampai ke luar negeri gitu. Jadi dikejarnya sampai ke luar negeri. Oke, lanjut ke pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan RMS. Sama seperti pemberontakan tadi, pasti pemberontakan RMS itu juga punya latar belakang yang pasti berbeda daripada pemberontakan APRA. Nah, untuk latar belakang dari pemberontakan RMS ini apa Kak? Kalau latar belakangnya itu adalah RMS, Republik Maluku Selatan. Nah, itu kan dimasuk di negara bagian timur. Dan itu latar belakangnya adalah ingin melepaskan diri. Jadi dia tuh pengen melepaskan diri dan membentuk negara sendiri. Kayak menceraikan diri lah gitu dari Indonesia gitu kan. Nah, kalau penyebab kenapa sih Maluku Selatan itu pengen melepaskan diri dari Indonesia itu apa Kak? Kalau latar belakangnya, penyebabnya itu adalah kebijakan dari pemerintah negara Indonesia Timur yang ingin membubarkan negara, tapi itu nggak disetujui atau ditolak gitu loh. Jadinya adalah ada pemberontakan RMS itu sendiri gitu. Nah, di pemberontakan RMS ini apa ada pemimpin tersendiri Kak? Ada, pemimpinnya itu Dr. Soumokil
yang ternyata Dr. Somokil ini adalah mantan jaksa di NIT, negara Indonesia Timur. Kan ngeri gitu lah. Nah, kalau dampak dari pemberontakan RMS atau Rakyat Maluku Selatan yang pengen memisahkan diri dari Indonesia, dampaknya untuk Indonesia sendiri apa, Kak? Dampaknya itu adalah gugurnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi dan juga Letnan Kolonel Sudiarto. Dan mereka berdua tewas gugur di medan pertemuan tersebut. Kemudian, upaya apa yang dilakukan pemerintah agar pemberontakan RMS ini tuh gagal dilakukan oleh rakyat Maluku Selatan? Kalau upaya pemerintah itu dengan cara damai nih, dengan cara mengutus Dr. Laimana untuk berunding di negara Indonesia Timur, bertemu dengan pemimpinnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan operasi militer yang dipimpin oleh Alex Kalwi Larang di benteng New Patrilia, gitu Kak Siva. Nah, gimana? Udah jelas kan tentang beberapa pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu APRA dan juga RMS. Makasih untuk Kak Umil Salma udah hadir di podcast episode kali ini dan memberikan banyak banget informasi-informasi penting yang mungkin bisa jadi pembelajaran juga buat kalian semua. Makasih juga untuk kalian yang udah dengerin dan juga nonton podcast ini. See you di episode Sabana selanjutnya. Bye-bye.